Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah tidak asing lagi. Kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempatnya dipersilakan. Hatur nuhun Pak Eldi, alhamdulillah bukan orang asing ya Bu ya, karena memang orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enak gitu ya lihatnya, ceria gitu ya ayah bunda semuanya gitu ya. Saya baru lihat juga nih orang tua dari Fatia Rizka nih ya. Oh, baru kelihatan nih, Masya Allah. Kemudian ada orang tua dari Arik juga saya baru lihat nih ya. Kemudian ada yang baru juga ya, Audrik, ya, Masya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, pertama-tama tentu kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMP Sekolah Ilmu Belajar. Kami katakan sebagai keluarga besar karena memang sejatinya kami guru di sekolah bukanlah hanya sebatas guru gitu ya, tapi juga orang tua di sekolah. Maka kami katakan sebagai keluarga besar. Oleh karena itu, ini adalah amanah yang besar, amanah yang luar biasa, yang tentu harus betul-betul diemban dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ayah bunda yang baru bergabung tahun ini, selamat bergabung dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan anak kita ke depannya. Kemudian ayah bunda, di hari-hari ini gitu ayah bunda ya, kita disuguhkan dengan berita-berita yang Masya Allah, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Tadi kebetulan saya hari ini sedang berada di sekolah ya bunda gitu ya, yang di sekolah karena ada sesuatu keperluan yang perlu dilakukan. Dari tadi saya di sekolah sudah ada 2-3 ambulan yang lewat, Masya Allah. Yang biasanya kalau saya di sekolah rasa-rasanya nggak pernah tuh ambulan lewat depan sekolah. Hari-hari ini juga kita dihadapkan kepada antrian oksigen yang mereka harus mendapatkan oksigen ventilator mungkin secara bergantian. Dan kita juga disuguhkan dengan berbagai kejadian kematian mendadak di beberapa tempat. Masa-masa sulit, masa pandemi ini menjadi tantangan buat kita semua ayah bunda. Dan kami yakini bahwasanya ayah bunda selama masa pandemi ini juga mengalami kesulitan, terutama dalam membersamai anak-anak ketika belajar. Ini dialami oleh guru-guru bagaimana harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semuanya. Maka kita semuanya berkomitmen, mudah-mudahan ayah bunda, guru, dan orang tua berkomitmen kita harus bisa membuat anak-anak tetap bahagia sehingga learning loss-nya tidak terlalu besar. Karena ketika learning loss terjadi, dibutuhkan kurang lebih 8-9 tahun untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah learning gain. Kemudian ayah bunda, dari apa yang saya gambarkan tadi, berbagai banyak kejadian di masa pandemi ini, mungkin di luar sana ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang mereka sulit ekonominya gitu ya. Bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya. Maka ayah bunda, kami mengajak pada ayah bunda sekalian, dan insya Allah saya yakin ini sudah menjadi prinsip hidup bagi ayah bunda sekalian, bahwa mari kita fokuskan pada anak kita untuk mereka mengejar akhiratnya. Karena ketika mereka mengejar akhiratnya, insya Allah dunia akan mengikuti. Hari ini kita selalu dihadapkan bagaimana kita harus bisa makan pada hari ini. Tapi apabila kita selalu berpikir kepada bagaimana anak-anak kita bisa selalu beribadah pada Allah, maka Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Sebagaimana kita meneladani para ulama dulu, ketika mereka dihadapkan kepada masa-masa sulit seperti ini, mereka selalu berucap, tidak masalah bagi kami selama kami masih bisa beribadah kepada Rabb kami. Ini yang perlu menjadi prinsip utama kita dalam pendidikan saat ini. Oleh karena itu ayah bunda, insya Allah di tahun ini, sebagai evaluasi tahun lalu juga, kita akan mengaktifkan kembali Hisnul Muslim. Insya Allah, tadi sudah disampaikan, Pak Bilal adalah salah satu dari tim pengajar Hisnul Muslim. Pak Eldi juga insya Allah, gitu ya. Jadi nanti di setiap kelas akan ada Hisnul Muslim masing-masing, beda-beda kitab yang akan kita kaji. Kelas 7 akan berfokus kepada adab belajar, kelas 8 akan berfokus kepada akidah, kemudian kelas 9 akan berfokus kepada sirah nabawiyah. Kemudian ayah bunda, insya Allah ini juga menjadi prinsip yang sama, saya yakin ini adalah prinsip kita bersama, bahwa belajar itu bukan seperti copy paste gitu ya bunda ya, atau tinggal masukin ke mesin fotokopi gitu kan, kita nulis A semuanya A gitu ya, kita nulis B semua B. Bukan, belajar bukan seperti itu. Belajar itu bagaikan menanam benih gitu ya, satu benih gitu ya. Mungkin di Ibnu Hajar hanya memberikan titik-titik
sedikit buat anak-anak ayah bunda gitu ya. Tapi ketika itu diproses, ketika itu disirami, ketika itu dipupuk, maka insya Allah saya yakin mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan mulia gitu ya. Oleh itu ayah bunda, mari kita pahami bersama bahwa belajar itu bukan masalah kecepatan. Jadi belajar bukan masalah kecepatan. A udah bisa, tapi B belum tentu, gitu ya. Maka ini menjadi salah satu prinsip kita. Maka tadi saya sampaikan, yuk kita sama-sama hadirkan pembelajaran yang tadi menanam benih. Mungkin dapatnya sedikit, tapi hayu kita pupuk tuh, kita sirami gitu ya, supaya menjadi sukses dan mulia. Kemudian ayah bunda sebagai evaluasi di tahun lalu juga, tahun lalu ada leader gitu ya bunda ya di setiap kelasnya gitu kan. Nah tahun lalu itu leader mengampu 2 mata pelajaran, 2 mata pelajaran. Nah tahun ini kami kurangi beban mengajar para leader atau wali kelas menjadi 1 mata pelajaran, yaitu di tematik ya atau prakarya. Kemudian 1 mapel itu pun hanya diajarkan di kelasnya saja, gitu. Ya, jadi wali kelas, saya ulangi, hanya akan mengajar di kelas tersebut dan hanya mengajar 1 mata pelajaran. Nah, kemudian wali kelas akan dibantu oleh tim guru mapel, gitu. Tadi ada Pak Eldi, insya Allah sudah nggak asing, tadi ya. Kalau Pak Eldi mah kata bilang, karena orang Sunda kelihatan banget ya ayah bunda ya ketika menyampaikan sesuatu nyunda banget. Kalau saya Sundanya sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai ke barat-baratan. Oh enggak, mulai ke barat-baratan karena orang Jawa Barat Bu gitu ya. Nah jadi dan guru mapel ini alhamdulillah bertambah karena memang saat ini di tahun ini saya tidak mengajar lagi untuk pelajaran bahasa Arab. Gitu. Saya nanti tadi akan mengampu di Hisnul Muslim. Oleh karena itu ayah bunda, wali kelas ini karena tadi sudah dikurangi juga beban mengajarnya, maka mereka punya jadwal khusus juga untuk bonding kepada siswa. Insya Allah mungkin ayah bunda sudah lihat ya di panduan PJJ-nya ada konsul walas, konsul teh naon gitu ya. Ya itu mah bahasa-bahasa saya aja lah gitu ya bunda ya. Intinya adalah bonding pada anak-anak. Bagaimana walas ini mengecek, kemudian juga mungkin bisa menghubungi orang tua gitu ya. Ayah bunda, kenapa ini Abdan misalnya gitu ya Bu ya, nggak hadir kemarin misalnya gitu, atau minggu lalu kok nggak ada ya, nggak ada kabar misalnya gitu ya Bu ya, misalnya saja gitu ya. Oh ternyata qadarullah misalnya ayah bunda gitu ya, karena juga kita nggak bisa memungkiri situasi saat ini kalau saya perhatikan lebih sangat berbeda dengan awal pandemi. Awal pandemi rasa takut itu kalau saya pribadi ya bunda ya, ini saya pribadi gitu, rasa takut itu nggak terlalu berlebihan gitu. Sekarang agak lumayan gitu ya, agak lumayan deg-deg gitu ya. Ke sekolah juga, aduh kumaha gitu, asa kumaha gitu ya. Nah pastinya ini akan mengganggu akan mengganggu proses pembelajaran, entah di rumah atau dari gurunya. Qadarullah mungkin kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah guru-guru Ibnu Hajar sudah berapa persen divaksin ya? Hanya tinggal 4 orang yang belum divaksin. Saya harus diulang vaksinnya gitu ya, karena kemarin gagal lah gitu ya. Bu Meta hari ini sedang hamil gitu ya. Kemudian ada 2 guru baru yang memang belum divaksin. Selebihnya alhamdulillah sudah divaksin. Tapi tentu kita nggak tahu takdirnya Allah. Tetap kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Oleh karena itu ayah bunda, berdasarkan evaluasi tadi pun kelas 7 tahun lalu secara administrasi kita pisah waktu itu ya, 2 kelas 7A 7B. Tapi saat pembelajaran itu tetap disatukan gitu. Tapi nanti ketika ada PTM terbatas, PTM yang akan dilaksanakan insya Allah mudah-mudahan ya bunda ya, karena untuk saat ini Bogor mungkin belum akan melaksanakan PTM terbatas. Pastinya akan dibagi 2, bahkan mungkin bisa jadi dibagi 3. Karena kemarin Pak Jokowi pernah sampaikan bahwa belajarnya nanti PTM terbatas maksimal 25% gitu ya. Berarti kurang lebihnya mungkin dibagi 3 mungkin setiap kelasnya. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga seperti sekarang kelas 7 yang baru. Kelas 7 yang baru memang saat ini yang terbanyak gitu ya. Terbanyak 32 siswa, Masya Allah gitu ya.
sesuatu yang mungkin belum tersampaikan saat pendaftaran gitu ya, karena waktu itu memang disampaikan 2 kelas, nanti akan ada di saat PTM terbatasnya, karena pasti akan dilakukan 2 kelas. Pun nanti ketika misalnya sudah normal, insya Allah mudah-mudahan normal, nanti misalnya ada hal yang perlu kita evaluasi menjadikan 2 kelas, insya Allah kedepannya akan kita lakukan evaluasi gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi Ayah Bunda saat ini Ibnu Hajar 3 kelas, semuanya satu kelas gitu, satu rombel gitu ya. Tapi tadi ketika memang akan ada waktunya PTM terbatas, akan kita lakukan 2 sesi. Kemudian juga tadi wali kelas saat ini insya Allah sudah bisa lebih fokus, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu Ayah Bunda dalam proses pembelajaran di rumah. Kemudian Ayah Bunda terakhir, Pak LD-nya ini sudah selesai sebenarnya sambutan dari saya. Terakhir, masa pandemi adalah masa-masa kritis, masa-masa uji kreativitas seorang guru, Ayah Bunda. Di tahun lalu, Ayah Bunda, terus terang saja luar biasa, ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak terlaksana, tapi kita ganti, kita modifikasi. Mungkin Mama Ais masih ingat gitu ya, waktu dulu Ais nggak ada namanya Siha Award, tapi pas zamannya Ayah mah ada Siha Award gitu. Pokoknya mah ada aja gitu ya. Dulu nggak pernah ada Olimpiade olahraga, tiba-tiba ada gitu ya. Intinya adalah bagaimana guru-guru mencoba untuk tetap memberikan ragam kegiatan yang mungkin seharusnya diberikan di saat normal, tapi tidak memungkinkan di masa pandemi. Maka kita insya Allah berupaya semaksimal mungkin kita coba lakukan Siha Award gitu ya, atau ragam kegiatan yang lainnya secara virtual, yang intinya bagaimana anak-anak kita punya pengalaman. Karena visi Ibnu Hajar ya pengembangan profesi gitu ya, tapi tadi pengembangan profesi yang berakhlakul karimah, yang tidak meninggalkan akhirat gitu. Itu mungkin Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Nanti mangga diskusi sama guru-gurunya. Oh, satu terakhir saya lupa, terakhir dari Pak LD ya, Papunten ya, Ayah Bunda ada juga kelas inspirasi gitu ya, ada kelas inspirasi nih gitu ya. Nah, tahun lalu sudah dilakukan. Alhamdulillah ketua komite sama sekretaris komitenya. Insya Allah tahun ini akan dilakukan juga pemilihan ketua komite yang baru ya. Nah, nanti Ayah Bunda kami mohon berkenan gitu ya, apabila diminta untuk mengisi kelas inspirasi atau misalnya mengajukan diri, Pak, saya mah udah hebat gitu ya, udah sukses ngapain gitu ya, berbagi sama anak-anak di kelas inspirasi mangga gitu. Dan untuk kelas 8-9 outdoor insya Allah kita dijadwalkan di bulan Oktober. Tentu melihat situasi. Kelas 7 karena kita mesti persiapan dulu gitu ya. Insya Allah kita coba lakukan di semester 2 mudah-mudahan insya Allah. Karena tahun lalu kelas 8 dan 9 itu outdoor gitu ya. Kelas 7-nya enggak gitu ya. Sekarang kelas 7-nya naik ke kelas 8. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan outdoor. Itu saja mungkin Pak Edi. Kalau ada yang kurangnya nanti mungkin di penutup aja. Hatur nuhun semuanya kepada semuanya Ayah Bunda. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Terus kita berdoa dan kita move on untuk berfokus kepada bagaimana ke depannya, bagaimana agar anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya, tidak ada learning loss seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Yusuf yang telah memberikan beberapa poin terkait tugas dan tanggung jawab beliau sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para ibu, para bapak atau ayah bunda, untuk acara selanjutnya yaitu akan dibagi menjadi 3 ruangan gitu ya. Ibu bapak akan dibagi menjadi 3 ruangan. Kemudian yang ruangan pertama di kelas 7 ya insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ibu Meta selaku wali kelas 7. Kemudian di kelas 8 insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Novi selaku walasnya. Dan kelas 9 insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Ria sebagai walasnya. Nah kemudian sebelum kita masuk ke breakout room, Ibu Bapak, saya menyarankan, kami menyarankan ketika ada anaknya 2 gitu ya, anak menyekolahkan anaknya 2, kemudian pilih nanti yang kelas atas, kelas 9 gitu ya. Masuknya ke kelas 9, jangan ke kelas 7. Menyarankannya seperti itu ya Ibu Bapak. Kelas yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi. Kakaknya. Baik, silakan host untuk Ayah Bunda.
Nah, sudah di breakout, silakan tinggal masuk ke Tinggal room masuk yang aja sesuai, ke kelas room. 7, 8, dan 9. Kalau ada di kelas Di 7, kelas 8 aja 8, Bu ikut masuknya. kelas 8 aja. Nawaf ya, Nawaf. Ikut kelas Nawab 8 ya, aja. Nawab. Yang belum masuk Silakan, siapa Mangga. Pak Yusuf? Silakan Kalau join ada yang Ibu. belum di ini namanya, itu ada Salma ganti Mersya. Insya Allah. Pak Yusuf sambil jalan boleh ini Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Nah, ini ya, ini sekedar usulan saja Pak. Mengingat COVID ini kan makin merajalela gitu ya. Mungkin usul saja, mudah-mudahan ini sekedar usul ya. Ada pihak care ya, khususnya untuk naudzubillah ya, jangan sampai ada yang antisipasi untuk yang mungkin ada siswa atau murid yang keluarga besar SIHA yang kena COVID, yang terutama yang lagi isolasi mandiri. Kadang-kadang isolasi mandiri itu butuh teman Pak, teman curhat, teman ngobrol gitu ya. Saya kemarin baru pengajian dengan Ustadz Abi Faisal. Kebetulan Ustadz Abi Faisal juga beliau sedang kena COVID gitu Pak. Saat ini lagi isoman ke hari 29 hari ini. Ya. Beliau mengatakan sebaiknya memang ada semacam care atau ada pendampingan dari guru ataupun dari dokter. Kalau ada hal-hal kesehatan bisa nanya ke dokter, kalau hal psikis bisa ke psikolog atau ke guru lah. Di sini kan ada guru BP ya. Nah itu apa ya? Seorang ustadz pun membutuhkan teman untuk ngobrol, teman untuk curhat gitu Pak. Kalau bisa di SIHA ini. Assalamualaikum Ayah Bunda, apakah terdengar? Ya Pak, insya Allah kita tampung. Intinya sudah di apa? Intinya sudah kita itu ya Pak ya, poinnya Pak ya. Kita langsung masuk ke breakout room dulu ya Pak ya. Ya ini ya sekedarnya Pak, selingan aja gitu sambil nge-break ya. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama Pak. Mangga, yang lain sudah desain. Mangga ya Bunda yang lain ikut join ke kelasnya masing-masing Ibu. Ya, ini saya bantu ini ya. Masih banyak Pak Yusuf ini, Pak Yusuf masih banyak yang belum join. Ayo Bunda, kita sambil dimasukin aja Pak. Belajar breakout room ya. Bismillah ya. Baik, saya bantu ya. Ya. Saya bantu, saya masukin. Oh, banyak ya, Masya Allah nih. Berapa orang, Pak? Baik, siap. Yunia Munawar, atas nama siapa? Yunia Munawar? Yunia Munawar atas nama kelas berapa? Boleh dikonfirmasi? Yunia Munawar. Karena tidak ada kelasnya, agak kesulitan untuk memasukkan ke room-nya. Evano belum Pak Yusuf. Evano di sini nggak ada ya? Ini masih ada. Iya, tapi nggak masuk sini ya. Fatia Rizky juga nggak masuk ke sini ya. Bentar. Bisa dipilih di fitur di Zoom-nya, Bu? Ini di sini saya masuk tapi tulisannya masih not join. Nah, di join Bu langsung Bu. Karena dia nggak mau diklik. Dia nggak mau diklik. Jadi nggak muncul lagi notifikasinya. Tadi udah muncul. Tapi terus hilang notifikasinya. Saya live dulu kali ya. Saya live dulu deh. Bu, saya move dulu ya. Boleh. Oke, udah muncul. Ntar Bu, itu ke kelas 7 Bu. Ntar Bu. Kelas 7. Saya move tuh ya Bu ya, ke kelas 9 ya. Sudah. Terus siapa lagi? Pak Yuni, Bu Yuni Munawar, Yunia Munawar, Pak. Kelas berapa ini belum ada keterangannya.
Yunia Munawar, atas nama siapa? Boleh dibantu? Ya. Tentang visi dan misi Sekolah Islam Ibnu Hajar. Seperti yang tadi Pak Yusuf bilang, visinya itu sebenarnya karakteristik utama Sekolah Islam Ibnu Hajar adalah model sekolah penggemblengan profesi. Jadi di sini yang membedakan kita dengan sekolah lainnya, anak-anak sudah mulai diarahkan untuk mencari tahu apa profesi yang mereka inginkan. Nah, caranya dengan personality genetik. Nah, di sini kita memakai metodenya Stephen. Makanya anak ayah bunda biasanya dites di awal ya, diketahui misalnya FI, feeling introvert. Nah, itu apa? Nanti insya Allah akan dijelaskan. Juga nanti akan ada minat bakat. Nah, untuk kelas 7 sendiri, untuk minat bakat itu masih diperbolehkan jika berganti-ganti seiring waktu, tapi nanti di kelas 8 dan 9 mulai akan dikerucutkan menjadi satu, karena mereka nanti diminta sudah mulai fokus ke satu profesi. Nah, yang nanti akan dilanjutkan di tingkat selanjutnya, yaitu di SMZ, untuk mewujudkan profesi yang mereka inginkan. Di sini ada nih salah satu anak SMZ-nya, Kakak Salma ya, yang kakaknya Mersya. Nah, itu nanti bisa cerita kali ya, kalau misalnya ada waktunya tentang SMZ. Oke, next lanjut Pak Guntur. Di sini saya akan memperkenalkan cepat ya manajemen sekolah. Ada direktur operasional yaitu Bapak Imam, mungkin ayah bunda juga ada yang sudah kenal beberapa. Lalu manajer keuangannya ada Ibu Nuryatni, lalu manajer bagian umum ada Bapak Rahmat. Lanjut. Nah, direktur programnya di di Sekolah Islam Ibnu Hajar sendiri ada Bapak Husnan, dibantu oleh wakil direkturnya yaitu Bapak Andri. Lalu kita juga punya litbang, yaitu ada Ibu Ratna, dan ada kepala sekolah dari TK sampai SMZ. Next. Ini pengenalan lebih detailnya terhadap personil sekolah SMP Islam Ibnu Hajar. Ada kepala sekolah tadi Pak Yusuf, kemungkinan besar ya Bunda udah kenal ya. Next. Lalu dibantu oleh wakil kepala sekolahnya itu Ibu Ria, dan TU SMP-nya Ibu Ruli. Nama aslinya Ibu Nurul Aini Putri, tapi di sini banyak yang namanya Ibu Nurul, jadi dipanggilnya Ibu Ruli. Next. Lalu ini wali kelasnya. Untuk kelas 9 sendiri dipegang oleh Ibu Ria, double job ya, dari Wakasek sama wali kelas. Lalu wali kelas 8-nya ada Ibu Novi, dan wali kelas 7-nya ada saya, yaitu Ibu Meta. Next, Pak. Nah, ini untuk guru mapel. Seperti yang tadi saya bilang, ketika nanti cuti, insya Allah saya akan dibantu backup sama Ibu Santi, yaitu guru bahasa Indonesia. Lalu ada guru baru ini, namanya Ibu Siti Khairiyah, guru PKPS. Kita di sini manggilnya Ibu Siho, karena kalau dipanggil Ibu Ria takut tertukar sama Ibu Ria Wakasek yang tadi. Lalu guru bahasa Arabnya juga yang tahun sebelumnya di Ampu Pak Yusuf, sekarang berubah menjadi Ibu Dela. Next. Lalu ini ada co-host kita, Pak Guntur, yang juga mengajar IPA, guru IPA kita. Lalu guru bahasa Inggrisnya ada Bapak Munawir. Nah, tadi MC-nya itu Pak Eldi udah ketahuan banget ya Nyunda pisan, karena memang mengajarnya bahasa Sunda dan seni budaya. Lalu nanti ada guru Stephen, nah ini Ibu Midi. Ini yang nanti akan mengajarkan anak-anak untuk memahami mesin kecerdasan hingga personality genetika. Next. Ada juga tadi icebreaker kita yaitu Pak Pandu selaku guru olahraga dan outbound atau biasanya ekspedisi, dan juga guru PAI ini guru baru yaitu ada Bapak Bilal, dan guru matematika kita yaitu Ibu Fibi. Nah, ini supporting system. Biasanya nih Ayah Bunda kalau sudah menjelang mau bayar SPP akan menghubungi orang-orang ini, yaitu ada Ibu Teri, bagian keuangan, lalu dibantu sama Ibu Tanti. Kalau untuk customer service ini Ibu Emma, biasanya ini dihubungi kalau sudah mulai PTM, karena terkait penjemputan biasanya. Next. Ada juga ini koordinator jemputan dan catering, yaitu Bapak Ade Sohir.
koordinator seragam, nanti biasanya ada pengukuran seragam, ini sama Teh Mulia, dan Bapak Syahid. Nah, ini ada psikolog sekolah kita, yaitu Miss Hidey. Kebetulan, alhamdulillah tahun ini juga menjadi salah satu punten ayah bunda, sinyalnya putus ya. Ya, di sini ada psikolog sekolah kita yaitu Miss Hidey. Kebetulan juga beliau adalah salah satu orang tua murid yaitu dari Mersya bergabung bersama kita, dan juga manajer litbangnya ada Ibu Ratna. Boleh next, Pak? Nah, mengenai tata tertib dan kebijakan sekolah, ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena ini nanti diterapkannya ketika kita PTM. Jadi cukup dibaca saja dulu oleh ayah bunda di parents book yang sudah saya berikan. Boleh next slide, Pak. Nah, kita akan masuk ke panduan pembelajaran jarak jauh. Di sini kita akan membahas tentang kalender akademik atau biasa disebut kaldik selama 1 semester dari Juli sampai Desember 2021. Lalu kegiatan awal tahun dan rencana PJJ-nya, sampai teknis penyampaian materi, target hafalan Quran dan hadis, media online yang akan digunakan, aturan pemakaian gadget selama PJJ, komunikasi dan evaluasi PJJ. Dan juga ada nomor kontak guru dan staf. Nah, untuk kalender akademik, silakan kalau ayah bunda yang sudah baca kemarin lihat ya, ada tampilannya. Nah, itu ada beberapa yang sudah diberi tanda lebih gelap gitu ya, di bold. Nah, kita akan membahas beberapa tanggal pentingnya ini. Diawali di tanggal 21 sampai 23 Juli, Ananda sudah mulai masuk sekolah. Masuknya itu MPLS online. Jadi masih online ya ayah bunda, belum tatap muka. Insya Allah itu hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 11. Nanti akan dibahas teknisnya, detailnya di next slide. Lalu nanti di tanggal 11 Agustus ada libur 1 Muharram. Di 17 Agustus libur HUT RI. Nah, di tanggal 20 sampai 24 September kita sudah mulai masuk PTS atau penilaian tengah semester. Jadi Ananda sudah mulai ujian. Di tanggal itu pula, sembari ujian, biasanya nanti siangnya atau selesai PTS, ada beberapa Ananda yang akan ditelepon oleh saya. Nah, itu kita melakukan PAG online. PAG itu pertemuan anak dan guru. Jadi kalau di sekolah umumnya biasanya kan ada rapot bayangan ya ke ayah bunda. Nah, kalau di SIHA bukan rapot bayangan, tapi kita lebih ke anaknya. Jadi menelusuri apa kendala yang dihadapi anak selama 3 bulan belajar ini, lalu apa perbaikannya supaya nanti ketika di akhir semester mereka bisa lebih baik. Lalu di tanggal 27 sampai 30 September, bertepatan ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ini untuk kelas 8. Sementara kelas 7-nya ada kegiatan kelas inspirasi dan AMB. AMB itu aktualisasi minat bakat. Untuk kelas inspirasi, pengisinya bisa dari guru, dari siswa, ataupun orang tua yang nanti dipilih oleh kepala sekolah gitu. Dan untuk aktualisasi minat bakat, ini nanti anak-anak selama 3 bulan itu akan ditanya apa saja minat dan bakatnya, dan kemudian akan dipilihkan komunitasnya. Jadi ada 7 guru yang akan memfasilitasi. Nah, ketika mereka setiap pekannya rajin, menyetorkan, dan konsisten terhadap minat bakatnya, insya Allah mereka akan ada peluang untuk tampil di ajang AMB ini. Jadi seperti apresiasi gitu atas minat bakat mereka. Lalu 12 sampai 16 Oktober ada susur pulau untuk kelas 8 dan 9. Nah, ini kalau untuk kelas 7-nya sebenarnya tidak berdampak libur ya, tetap belajar. 20 Oktober ada libur Maulid Nabi. Lalu 4 November ada aktualisasi minat bakat yang kedua. 1 semester ini kita ada 2 kali AMB.
Jadi untuk siswa yang ingin tampil harus dikejar konsistensi minat bakatnya, setor ke guru-guru yang sudah disebutkan tadi gitu. 22 sampai 25 November kita akan ada penilaian akhir semester. Nah, mungkin di sini ya Bunda agak bingung nih. Karena umumnya di sekolah yang lain tuh Desember PAS-nya, tapi kita dimajukan. Kenapa dimajukan? Karena kita ingin menyelesaikan dulu akademik. Lalu setelah itu ada yang namanya proyek kolaborasi atau SIHA Award 2. Jadi proyek kolaborasi ini nanti antara kelas 7, 8, dan 9 akan dibagi menjadi 6 grup. Lalu mereka akan saling kolaborasi secara tema. Dari kelas 7 temanya apa? Eco farming. Lalu kelas 8 temanya art techno. Kelas 9 temanya mereka kan akan diminta menanam ya Ayah Bunda, menanam kangkung sama cabai. Lalu setelah itu, setelah mereka panen, mereka diminta nanti membuat produk yang bisa dijual dari kangkung atau cabai. Tapi memang untuk saat ini, lihat situasi juga sih Ayah Bunda, kalau memang tidak memungkinkan untuk sampai penjualan, setidaknya mereka bisa membuat sampelnya. Nanti akan dinilai, lalu nanti mereka juga akan melakukan riset, ada materi-materinya terkait strategi marketing, lalu presentasi, sampai ke pembuatan PowerPoint-nya. Jadi nanti mereka harus presentasi tentang proyek mereka itu. Nah, ketika anak kelas 7 diminta membuat produknya dari hasil tanam mereka, yaitu kangkung dan cabai, anak kelas 8 diminta membuat brandingnya berupa logo. Sementara anak kelas 9 diminta membuat kemasan yang ramah lingkungannya atau dari ekodesainnya. Makanya nanti kemungkinan di tanggal ini mereka akan beberapa akan diminta untuk izin keluar rumah. Tapi kalaupun tidak diizinkan nggak apa-apa. Nah, yang penting mereka harus bisa kerja sama tim dan kerja sama proyek lintas kelas sama kakak kelasnya. Lalu puncaknya itu nanti akan ada penghargaan atau SIHA Award 2 di tanggal 10 Desember. Sebelumnya itu ada uji penulisnya dulu gitu. Lalu di tanggal 13 Desember ada ujian kurikulum khas. Ini lebih ke praktek sholat sama wudhu. 14 sampai 15 Desember itu ada remedial. Dan untuk yang tidak remedial ada kelas inspirasi. Di tanggal 16 Desember kita sudah mulai libur semester 1 untuk anak-anaknya. Tapi di tanggal 20 sampai 23 Desember itu kita baru POG atau pertemuan orang tua dan guru online. Biasanya nanti ada jadwalnya. Boleh next Pak Guntur. Oke, ini rencana kegiatan MPLS hari pertama. Di hari Rabu kita akan mulai dengan perkenalan ya, dan sambutan kepala sekolah. Ini mulainya jam 8, kemungkinan akan memakai medianya Zoom. Lalu nanti ada pengenalan sekolah berupa video, lalu nanti akan ada pertemuan dengan para walasnya terkait menerangkan mengapa temanya itu di kelas itu gitu. Misalnya kelas 7 kenapa temanya eco farming gitu. Lalu sosialisasi tata tertib. Dan ini ada selingan untuk perkenalan mereka berupa presentasi tugas pengenalan diri. Lalu di hari Kamis ada senam bareng. Ini dipandu sama Pak Pandu. Lalu nanti mereka juga akan dijelaskan tentang Kaldik seperti yang tadi saya terangkan ke Ayah Bunda. Agar mereka tahu ada apa saja di satu semester ini kegiatan yang harus dilakukan. Lalu nanti mengenal Google Classroom. Nah, untuk kelas 7 ini memang belum ya, karena Google Classroom ini emailnya harus dari Kemendikbud. Jadi ada namanya akun belajar.id. Nah, nanti biasanya sedang diurus sama Bu Ruli. Kalau sudah ada, baru saya akan share ke orang tua. Nah, ini nanti akan dijelaskan bagaimana cara pemakaiannya. Lalu presentasi tugas sebagai selingan lagi. Next, Pak. Di hari Jumatnya kita akan memulai dengan duduk bareng, dibilangnya dubar atau berjemur gitu ya. Nah, terus nanti ada kelas inspirasi.
Ini diisinya masih sama guru gitu, sama Pak Munawir. Lalu nanti akan ada penjelasan jadwal pelajaran. Jadi sudah ada jadwal tetapnya dan serba-serbi minat bakat, terutama untuk kelas 7 karena belum tahu apa saja yang mereka sukai atau minati. Lanjut. Untuk 7 hari pertama atau lebih tepatnya 5 hari pertama, kelas 7 ini berbeda dengan kelas 8-9 karena kita nggak akan langsung belajar. Tapi kita akan meneladani dulu adab harian. Jadi ada beberapa adab yang akan dikenalkan. Lalu ada calistung dasar, ini tentang matematik sama bahasa Indonesia, dan pengenalan mesin kecerdasan atau Stephen mereka. Jadi nggak langsung belajar ya Bunda di tanggal 26 sampai 30. Oke, next. Lalu nanti juga ada modul, tapi untuk pertama ini 2 pekan pertama, kelas 7 modulnya masih berupa soft file. Karena belum dicetak gitu, kita belum berani ke sekolah, belum berani meminta anandanya ke sekolah. Lalu untuk kelas 7 sendiri itu baru dikasihnya tanggal 30 Juli. Karena yang tanggal 23 sampai 23 Julinya itu lebih ke adab. Materinya sendiri nanti akan ada dari guru-guru yang bersangkutan. Untuk selanjutnya media yang digunakan. Oke. Next. Yang pertama ada grup WA. Di sini alhamdulillah saya sudah cek anandanya sudah masuk semua, sudah berkenalan juga. Nah, nanti ada beberapa aturan juga yang harus Ananda tahu gitu ya terkait grup WA dan Zoom. Lalu kita ada Zoom, ada juga YouTube. Biasanya YouTube itu untuk video pembelajarannya dan ada Google Classroom. Google Classroom ini biasanya untuk beragam tugasnya. Dan ini nanti fitur yang lebih dari Google Classroom adalah ayah bunda bisa ngecek anandanya sudah ngerjain tugas apa belum. Dan itu bisa pilih harian atau mingguan. Next. Untuk WA Group. Kemarin sih saya sudah bilang ke anak-anak untuk pakai nama asli. Tapi saya sudah save, jadi beberapa udah nggak kelihatan namanya asli atau enggak gitu. Terus grupnya minta di push pin. Jadi nanti diminta tolong ke ayah bunda untuk ngecek apakah grup kelasnya sudah ada di daftar atas. Itu caranya, grupnya diklik agak lama, terus klik kanan, ada gambar kayak pin gitu ya. Nanti biar dipilih dan itu maksimal hanya 3 grup yang bisa di push pin kayak gitu. Lalu juga menjaga adab dalam berkomentar. Ini sudah saya jelaskan juga ke anak-anak kemarin di grupnya. Untuk Zoom, diharapkan mereka sudah bersiap 5 menit sebelum dimulai. Karena nanti biasanya sudah di-share sejam atau pagi sebelum mulainya. Lalu kamera wajib diaktifkan dan menggunakan nama sendiri. Tapi boleh izin kalau misalnya memang sinyalnya lagi kurang bagus. Kalau nggak ada uzur syar'inya, wajib diaktifkan kayak gitu. Dan tidak memainkan share screen atau chat ke teman. Juga meminta izin ketika akan ke toilet. Next. Ya, di sini jadwal pelajarannya. Setiap pagi kita akan mulai dengan cahaya Quran. Lalu nanti ada hadis, tapi hadis itu seingat saya di hari Jumat saja. Lalu Hisnul Muslim hanya ada 2 kali dalam sebulan. Lalu mata pelajaran yang kita gunakan kurikulumnya apa? Kita pakai kurikulum 2013 dengan sedikit modifikasi karena pandemi. Lalu ada juga komunitas minat bakat dan kerumah tanggaan. Nanti juga ada jadwal harian, di situ nanti akan tertera jam no gadget. Maksudnya apa? Ketika jam no gadget itu berarti Ananda tidak boleh memegang gadget atau melihat gadget. Diharapkan mereka beristirahat. Kalaupun nggak istirahat, ya makan atau baca buku gitu. Tapi jangan yang natap gadget terus. Itu biar mereka tidak lelah matanya. Lalu di sini juga ada baca buku. Baca bukunya ada 1 hari di hari Rabu yang wajib, yaitu buku yang Ta'lim Muta'alim. Itu untuk bekal Hisnul Muslim di hari Jumat. Tapi selebihnya 4 hari yang lainnya boleh membaca buku apa saja yang mereka minati. Dan di kelas ini ada reward
untuk anak Ananda yang suka membaca banyak buku atau reward literasi. Nanti mereka akan saya jelaskan bagaimana caranya agar mendapat reward tersebut. Dan di sini juga ada konsul walas atau guru mapel. Nah, kalau konsul walas ini sebenarnya jadwalnya sih nggak pasti seperti yang tertera di Parents Book ya. Di situ kan ditulisnya setiap hari Senin jam 1. Tapi kalaupun memang walasnya butuh untuk mencari tahu atau menelusuri kendala anak, bisa kapan saja gitu. Dan ini setiap anak pasti akan ditanya atau dibikin nanti grupnya gitu. Jadi dikasih tahu dulu apa saja kendala mereka atau mungkin mereka mau konsul tentang minat bakat mereka kayak gitu. Next. Terkait cahaya Quran, ini evaluasi sebenarnya awalnya kita semua masuknya tahfiz gitu ya atau tasmi. Semua dianggap bisa hafalan. Tapi ternyata ada yang ketika sudah menjelang lulus tidak bisa membaca Quran. Jadi sekarang anandanya dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok tasmi, tilawah, dan taklim. Tasmi ini berarti yang baca Qurannya sudah lancar dan mereka bisa hafalan. Nah, kelompok tasmi ini besar kemungkinan bisa mengikuti Hotmail Quran. Tinggal mereka bisa tidak mengejar targetnya. Kalau di kelas 7 targetnya juz 29. Tapi kalaupun ada yang sudah lebih, kayak tahun lalu, ada yang sudah sampai juz 28, ya dia targetnya berarti juz 28. Nah, itu berbeda sendiri, tidak apa. Lalu untuk yang tilawah, ini untuk ananda yang bacaan Qurannya masih terbata-bata, tapi sudah tahu huruf, sudah tahu hukum tajwid gitu. Jadi dimasukkan ke kelompok tilawah. Kalau mengalami perbaikan, nanti bisa dinaikkan ke kelompok tasmi. Dan taklim ini untuk ananda yang memang masih belum tahu huruf-huruf hijaiyah. Jadi ini pakai metodenya UMI, tapi UMI-nya UMI jilid dewasa. Nah, nanti ada beberapa saja sih yang masuk ke grup taklim ini. Kalau sudah bisa lebih baik, nanti akan dinaikkan ke grup tilawah. Next. Untuk perlengkapan sekolah, ini saya skip ya Ayah Bunda. Silakan dibaca saja. Next lagi, Pak. Untuk alur komunikasi orang tua, biasanya info-info dari sekolah akan berupa surat edaran atau pesan broadcast yang akan saya share via grup WA. Nah, orang tua diperkenankan menghubungi saya atau wali kelas via jalur pribadi kalau memang ada kendala atau ada hal yang ingin didiskusikan. Silakan, next. Nah, ini untuk konseling. Konseling ini nggak harus selalu masalah ya Ayah Bunda, tapi bisa jadi misalnya Ayah Bunda terutama yang baru bergabung pengen tahu nih apa sih apa karakter atau pengenalan ininya mesin kecerdasannya gitu ya. Minat bakatnya lebih bagus yang mana nih yang sesuai dengan mesin kecerdasan anak saya gitu. Itu bisa disampaikan ke saya, nanti saya akan lanjutkan ke bagian litbang. Nah, nanti akan dibuat jadwal konseling dengan psikolog sekolah. Atau bisa juga Ayah Bunda langsung menghubungi Bu Ratna di nomor yang tertera berikut. Tapi kalau misalnya memang udah ada apa ya, istilahnya unek-unek lah atau apa gitu, yang pengen dicurhatkan dan itu masalahnya lumayan berat, boleh langsung aja ke saya gitu. Nanti langsung dibuatkan jadwal konselingnya. Next. Alhamdulillah udah selesai. Silakan Ayah Bunda. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Punten kalau nafas saya mungkin agak ngap. Ya, silakan dibuka sesi tanya jawab. Atau semua udah paham nih? Gimana ya Bunda? Assalamualaikum Bu Meta. Saya Herdi, ayahnya Fatih. Kedengeran ya? Iya, kedengeran Pak. Tadi saya lihat di slide-nya itu ada yang apa rumah tangga itu. Cuman kelewat. Iya. Itu maksud kan ada 3 ya, nggak salah. Bisa dijelaskan nggak Bu ya?
Punten Ayah, apa tadi? Boleh diulangi? Tadi kan ada slide yang ada apa yang ada rumah tangga itu ya. Tadi saya kelewat itu maksudnya tuh apa gitu. Yang ada cahaya Quran terus. Iya. Ke rumah tanggaan itu ada di Parents Book di ini tiap bulannya berbeda. Sebentar saya cek. Di Parents Book kalau Ayah lihat itu ada di halaman. Saya kayaknya belum dapat ya bukunya, Parents Book-nya ya. Ayah ada di grup nggak Ayah? Ada, cuma di itu ya di ininya ya di apa namanya tuh? Grup info ya. Oh, medianya ada ya. Saya belum buka sih. Jadi biar Ananda tuh bisa punya life skill. Nah, di sini sudah ada target-targetnya. Kayak di bulan Juli ini, di pekan ketiga, fokus utamanya masih kamar pribadinya Ananda. Pekan ketiga yang diminta adalah mereka bisa membersihkan tempat tidur, mengganti spray dan sarung bantal guling. Nah, itu nanti ayah bunda cek selama seminggu itu, sepekan, minimal 5 hari ya, 5 hari sekolah. Apakah mereka melakukan itu atau tidak. Nah, nanti ada pelaporannya. Pelaporannya dipegang sama guru Pak Munawir kalau nggak salah, kelas 7. Nah, nanti itu akan masuk ke nilai rapot Ayah Bunda. Tapi rapotnya rapot LPPD, bukan kurikulum 2013. Untuk tiap ininya sudah ada detailnya ya Ayah Bunda di Parents Book halaman 7. Jadi nanti juga ada beberapa di bulan keberapa gitu yang diminta difoto. Jadi sebagai bukti Anandanya benar-benar mengerjakan atau enggak kayak gitu. Jadi biar mereka punya life skill lah. Siapa tahu kan ada rezeki bisa sekolah ke luar negeri gitu ya. Jadi bisa mengurus dirinya sendiri tanpa perlu dibantu orang tua atau asisten rumah tangga. Kalaupun memang ada asisten rumah tangga, boleh diminta tolong gitu misalnya ke mbaknya, Mbak untuk bulan ini bagian ini jangan dikerjakan dulu biar adik aja atau kakak aja kayak gitu. Jadi biar mereka merasakan gimana caranya misalnya cuci piring, cuci baju kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya. Assalamualaikum Bu Meta, mau tanya anak saya di SD ngajinya metode Qiroati. Sudah syahadah dan sudah sidang. Sudah lulus sidang juz 30 dan 29. Sekarang sedang ziyadah juz 28. Yang ingin saya tanyakan apakah dilaksanakan sidang ulang di SMP juz 30 dan 29 terlebih dahulu baru dilanjut hafalannya atau langsung dilanjut saja hafalannya. Sebenarnya kalau kayak gini boleh dikembalikan ke anaknya sih. Mama siapa tadi? Mama Naila ya. Kalau anaknya misalnya mau lagi gitu hot meal ulang gitu ya, juz 29 sama 30-nya boleh biar lebih mungkin. Tapi kalau merasa sudah cukup, sekarang maunya lanjut biar target hafalannya makin banyak, berarti lanjutkan saja ke juz 28-nya, nggak apa-apa. Untuk metode, insya Allah nggak apa-apa sih. Kalau dulunya Qiroati, sekarang di Ibnu Hajar Umi, itu nggak masalah. Yang penting kan hafalannya itu ya. Begitu Mama Naila ya. Mungkin yang lain ada lagi? Saya mau bertanya Bu Meta. Ya, Mama Hail. Saya baru mau kenalan, saya mamanya Hail. Jadi saya mau konfirmasi, mungkin bukan konfirmasi, nanya aja. Berarti nanti di kelas 7 itu anak-anak sama sekali nggak ada ekspedisi ya Bu ya? Baru akan dimulai di kelas 8 bukan ya Bu ya? Bukan Ma, insya Allah kalau kelas 7 memang ekspedisinya di semester 2. Terkait ekspedisi itu mereka kalau sebelum pandemi naik gunung. Gunungnya ke Gunung Gede. Tapi kalau pandemi ini kemungkinan akan tetap naik gunung, cuma gunungnya mungkin akan dicari yang lebih ringan. Kalau gede kan lumayan ya, dan mungkin akan dipersempit. Kalau dulu 3 hari 2 malam, kemungkinan akan jadi 2 hari 1 malam. Gitu. Terus juga tidak akan ada program magang kan ya Bu ya? Karena tadi mungkin belum kelihatan ya 1 tahun itu baru 1 semester aja. Tapi apakah akan ada kegiatan magang misalnya? Untuk magang,
Untuk magang tema sendiri semester 1 ini digantikan dengan proyek kolaborasi tadi mah yang menuju si Howard. Ya. Kalau untuk magang yang semester 2 kita masih lihat kondisi. Kalau memang sudah bisa dilaksanakan, insya Allah gitu ya. Nanti akan ada magang dengan tema ekokuliner. Ya. Okay. Terima kasih Ibu, itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya, Mama Syami Adam mau bertanya? Boleh di-unmute dulu. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam, Ma. Ya, saya mamanya Semi. Mau nanya, kira-kira kalau misalnya tahun pertama itu ada ekskul atau enggak ya Bu ya? Anak-anak ada kegiatan selain belajar yang pelajaran-pelajaran itu, atau memang ada ekskul gitu? Untuk ekskul sendiri, ya Ma, sama-sama. Untuk ekskul sendiri, selama pandemi tahun lalu, kita tidak ada kerjasama dengan vendor. Nah, makanya diganti dengan namanya minat bakat. Cuma memang kita tidak seperti ekskul ya. Kalau ekskul kan memang pakarnya gitu ya. Dan itu memang fokus satu. Nah, kalau minat bakat ini hanya difasilitasi oleh satu guru. Misalnya anak mama minatnya di bidang entertainment, main gitar. Nah, bagian guru yang megang entertainment, ini kan bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa ngedance gitu. Nah, ini hanya memantau saja dan mungkin hanya memberikan masukan. Misalnya, ini gurunya juga punya dasar-dasar main gitar gitu ya. Kamu coba pelajari kunci ini gitu. Tapi tetap belajarnya ada di kuncinya di anandanya sendiri, otodidak, atau kemungkinan nanti diajarkan caranya via googling atau apa yang dimiliki oleh kompetensi gurunya. Tidak seperti ekskul yang benar-benar di coaching gitu ya, Ma. Karena memang di sekolah sendiri belum berani kalau untuk sampai kerjasama sama vendor gitu, membuka kan berarti PTM. Kalau memang Mama maunya lebih dalam lagi, berarti silakan Mama kontak vendor yang berani gitu, datang ke rumah gitu. Nanti mungkin akan ditanyakan juga sih apa aja minat bakatnya. Kalau memang mereka butuh sampai yang ada coachnya, mungkin bisa nanti dibicarakan gitu ya, Ma. Oh, jadi minat bakat itu sebagai pengganti ekskul gitu ya, Bu ya? Iya, karena awalnya juga itu mereka kan bosen ya belajar terus gitu. Nah, pas ada minat bakat, alhamdulillah gitu lebih tertarik gitu. Makanya diberikan juga ajang apresiasinya berupa aktualisasi minat bakat. Ketika tampil ternyata mereka senang. Awalnya tuh hanya diadakan sekali, tapi anak-anak minta setiap pekan bahkan. Tapi nggak mungkin, jadi tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, kayak gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, kalau program live-in apakah masih ada? Mersya ya nanya. Live-in, kalau untuk live-in lagi pandemi gini belum ada ya Mersya. Nah, paling adanya nanti kayak temu jenis lokal atau company preview, tapi itu pun kita lihat situasi. Kalau yang kemarin ada yang bisa offline, tapi ada yang tetap harus online via Zoom atau video gitu. Nah, terkait TJL tadi juga belum disampaikan ya. Kalau nggak salah di Kaldik, sebentar saya cek. Di Kaldiknya itu dituliskan company preview kelas 7 di bulan Agustus. Ada tuh tulisannya CP789. Itu namanya company preview. Company preview itu apa? Harusnya anak-anak sebelum pandemi itu mereka akan berkunjung ke sebuah perusahaan yang sesuai dengan tema kelasnya. Misalnya saat ini eco farming. Kalau dulu kita datangnya ke Mulia Harja. Nah, tapi kalau sekarang ini makanya masih dikosongin tanggalnya. Saya masih cari tahu juga apakah ada perusahaan yang terkait dengan tema eco farming gitu yang bisa didatangi, dan mungkin kalau memang masih belum boleh ketemu atau didatangi offline, mungkin akan dibuat seperti bentuk liputan dalam video atau kita bisa nge-zoom langsung kayak gini gitu. Jadi kayak virtual. Nah, untuk TJL-nya
itu ada di bulan September, TJL 789. TJL itu temu jenius lokal. Ini lebih ke mencari orang yang memang sudah mempraktikkan tentang ilmu eco-farmingnya. Nah, mungkin ini bisa saya nanya nih nanti ke ayah bunda, mungkin ada referensi gitu, teman ayah bunda atau relasi yang menurut ayah bunda, ini bagus nih Bu, orang ini sudah praktisi gitu, udah bertahun-tahun misalnya. Kalau dalam sekarang kita nggak usah sampai yang eco farming nanam padi di sawah, tapi lebih ke kayak yang nanam kangkung atau di apa tuh lele yang pakai ember kayak gitu-gitu, yang bisa menginspirasi anak-anak bahwa di rumah mereka tetap bisa melakukan eco farming gitu. Kalau hidroponik juga boleh, tapi kemungkinan agak sulit ya untuk anak-anak. Jadi dicari yang misalnya kayak tabu lampot apa gitu-gitu. Mereka bisa menghasilkan dari eco farmingnya itu. Jadi misalnya karena dia rajin, jadi nggak usah perlu ke tukang sayur karena di rumahnya banyak, semua bisa nanam. Padahal hanya kecil. Nah itu salah satu inspirasi yang ingin disampaikan ke anak-anak. Mungkin nanti ayah bunda juga bisa kasih referensinya ke saya kalau ada relasinya yang bisa dikunjungi. Dan dia memang gemar banget gitu dengan pertanian organik ini. Ada lagi yang mau bertanya? Itu Mersya kayaknya udah nanyain live in, nanyain live in ya. Mau live in yang mana? Udah nanya ke kakaknya ya. Oke, ayah bunda, ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Assalamualaikum Ibu, kalau masa akreditasi bagaimana ya Bu statusnya? Alhamdulillah. Sedang berjalan Ma, on progress. Saat ini Ibnu Hajar, SMP Ibnu Hajar tepatnya, sedang akreditasi, tapi kita masih di tahap pemberkasan mungkin ya, ke Sispena. Lalu nanti akan ada visitasi, tapi kayaknya diundur. Harusnya tuh tadinya 20 Juli, bukan, itu Idul Adha. 23 Juli kalau nggak salah, tapi karena pandemi PPKM ini, jadi kayaknya diundur sampai ke bulan Agustus. Nah, makanya untuk akreditasi mohon doanya, ini guru-guru juga lagi berusaha gitu ya. Tapi kalau dari kemarin pembinaan sih, insya Allah gitu, sekolah kita termasuk yang cukup layak nilainya mendapat A gitu. Semoga bisa benar-benar A gitu. Mohon doanya ya ayah bunda. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ada. Oke. Oh iya, saya lupa. Ini ayah bunda, setiap kelas harus memiliki koordinator kelas. Nah, koordinator kelas itu apa? Ya, itu adalah orang tua yang bersedia menjadi jembatan informasi dari komite SMP ke orang tua lainnya. Nah, kebetulan nih di kelas 7 saya mau tembak nih sebenarnya. Ada beberapa yang udah saya kenal gitu ya. Sebenarnya sih kalau pengen nyebut nama, boleh nggak nih Mama Nadine? Jangan Bu. Kenapa? Mau kebetulan jadi komite saya ya? masih ngejabat ya. Saya masih ada di komite. Jadi memang kebetulan dasarnya ada beberapa peraturan yang tidak tertulis untuk tidak menjabat double sebenarnya gitu, kecuali dalam keadaan mendesak. Seingat saya kalau ada beberapa alumni dari SD Ibnu Hajar, beberapa mamah tuh pernah ada yang menginfokan ke saya kalau di sini juga ada alumni Korlas gitu. Alumni Korlas dan alumni benar. Bu Putri, Mama Ekil sebagai Korlas dan Bu Lita dari Mama Gifar sebagai bendaharanya. Mungkin mereka berdua bisa berlanjut begitu, Bu Meta. Oke, terima kasih Mas. Saya di sini kenalnya mamanya Rehan, mamanya Nadine, Mama Emir tapi udah di kelas 9, Mama Sultan. Terus ada juga tadi Mama Rehan udah setuju aja.
Nah, yang lain iya sih banyak yang dari Siha, tapi saya belum kenal banget. Gimana Ya. nih kalau Mama Ekil atau Mama Gifar mau nggak jadi korlasnya? Soalnya saya harus dapat nama nih, kata Pak Yusuf, langsung ketok palu. Iya betul Bu, karena juga berhubungan dengan Mama Ekil, saya lihatnya pemilihan Mama nantinya. Gifar nih, Mama Ekil mana ya? Bu Putri ada. ada. Mama Ekil. Gimana Mama Ekil, di-unmute atuh? Atau kayak tadi aja yang kata Ambu, Mama Ekil korlasnya, Mama Gifar bendaharanya gitu. Itu udah expert Bu kebetulan. Masya Allah ya. Ambu jangan kompor deh. Bukan kompor Bu Lita, hanya menyampaikan, meneruskan amanah dari alumni gitu. Pada bosan Bu. Insya Allah enggak. Gimana sebenarnya sih itu boleh memilih, silahkan mamah-mamah di sini yang mau mengajukan diri, membantu kita sebagai wali murid, sebagai jembatan nanti ke komite dan beberapa acara di sekolah dan komite gitu. Silakan. Tapi kalau saya sangat merekomendasi Bu Putri dan Bu Lita. Rekomendasinya tinggal ditanya ya Maya, voting ke ayah bunda yang lain gimana, setuju nggak? Kalau setuju kita aklamasi. Ya betul, betul silakan Bu. Yang setuju tuh. Ayo yang Mama Kanzi bilang setuju. Jawab setuju. Ya tuh Bu Kasih Agi. jempolnya. Nah gitu. Setuju aja. Setuju Bu. Berarti kayaknya udah ini nih mah lebih dari quorum nih. Ya, diminta tolong nih Mama Ekil sama Mama Gifar. Semua setuju tuh. Oh ya silakan tuh. Gimana Bu Putri, Bu Lita? Nggak sebaiknya voting dulu, Mam. Bu. Aku nggak pernah bosen tuh, kata Mama Kanzi. Coba kita cek yang jawab setuju udah berapa orang? 16 mah, udah setengahnya. Tuh tidak usah voting. 19 orang setuju. Wah, udah ini mah aklamasi kayaknya. Ya, siap ya Mama Ekil sama Mama Gifar. Kalau korlasnya setuju Mama Ekil, Bu. Kalau bendaharanya cari kandidat lain, punten. Bendahara cari kandidat lain. Oke, korlasnya kan Mama Ekil. Berarti Mama Ekil yang berhak menunjuk bendaharanya siapa gitu. Gimana Mama Ekil? Pilih pasangannya. Mama Gifar boleh? Tuh, saling tunjuk. Setuju. Udah lengkap ya sepaket. Ayo mama-mama yang lain voting untuk bendahara. Voting lagi, bendaharanya Mama Gifar. Setuju tuh, Ma. Udah berarti saya catat ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan atau apa, boleh dikabari ke saya. Untuk sementara berarti kita sudah dapat korlasnya yaitu mamanya Ekil, bendahara kelasnya yaitu Mama Gifar. Alhamdulillah. Terima kasih loh Ambu rekomendasinya. Oke, untuk ayah bunda yang lain masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin bisa leave breakout room-nya, tapi balik lagi ke yang ruang utama tadi, main session-nya. Karena nanti akan ada penutupan dari Pak Yusuf.